Ini yang hebat, pandai mengendalikan hawa nafsu dan membersihkan hati. Maka yang diceritakan lagi tentang kehebatan ulama-ulama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya ulama-ulama Nabi Muhammad tuh bakal lebih hebat dibandingkan dengan nabi-nabi di Bani Israel. Contoh, Allah ngasih mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, menghidupkan orang mati. Dengan ucapan apa? Nabi Isa membangkitkan orang mati dengan kalimat qum biidznillah, bangun dengan izin Allah. Tapi kata Rasulullah, nanti ada ulamaku lebih hebat. Ternyata terbukti. Siapa? Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam mangkobahnya, ketika ada orang tua masukin santri ke pesantren Syekh Abdul Qadir, kata Syekh Abdul Qadir, oke, anak kamu diterima jadi santri aku. Udah sebulan, si orang tua santri ingat terus, rindu ingat sama anak. Mau nengok ke pesantren Syekh Abdul Qadir, nengok anaknya. Begitu nyampe ke pesantren, Syekh Abdul Qadir lagi makan bareng sama santri-santrinya. Cuma kaget si orang tua santri ini. Kagetnya apa? Syekh Abdul Qadir makannya enak dengan daging ayam sampai bertumpuk tulang-tulang ayam di depannya. Sementara anaknya termasuk santri-santri makannya dengan bubur kunyit. Maka si orang tua ini langsung marah, nyalahin Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir, kamu gak adil. Gak adil kemana? Anakku di pesantren ini aku titipkan, ternyata sekarang ketahuan makannya sama bubur kunyit, sementara engkau gurunya enak makan dengan daging ayam. Ini tulang belulang ayam udah bertumpuk. Gak adil. Gimana jawaban Syekh Abdul Qadir? Oh, jadi begitu. Kamu mesantrenkan anak kakula supaya daharna ngeunah, supaya sarua jengkula. Anak anjen mesantren di saya supaya makannya sama dengan saya. Saya pakai daging ayam, anakmu pakai daging ayam juga begitu. Ya iyalah, kasihan sama bubur kunyit sampai kurus anak saya. Kata Syekh Abdul Qadir, baik, aku izinkan anakmu pesantren di tempat aku, makan enak dengan daging ayam, tapi harus mampu menandingi ilmuku. Ilmu apa? Kata orang tua santri. Nih lihat, maka tulang belulang ayam itu dipegang oleh Syekh Abdul Qadir dengan mengucapkan kalimat kum biidni, bukan kum biidnillah, kum biidni, hiduplah ayam dengan izinku. Dilempar tuh tulang-tulang ayam jadi kotok deui hirup, jadi kotok deui hirup. Mun aing boga ilmu gitu cukup saumur-umur boga kotok hijai. Pecit, olahkan dagingan, goreng, kumpulkan tulangnya, kum biidni. Pecit ini yang nyuguhan menteri desa. Itulah karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Nabi Isa kum biidnillah, hiduplah dengan izin. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani kum biidni. Ini yang dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulamaku akan lebih hebat dibandingkan dengan nabi-nabi di kaum Bani Israel. Saya yakin Abah ini ada karomahnya. Kalau Abah di sini udah 100 tahun nggak ada karomahnya, maaf, nggak bakalan sebanyak ini yang hadir.
Di samping panitia, para putra, cucu, menantu ngundang, tapi malaikat-malaikat Allah juga ngundang. Termasuk Pak Yandri, Pak Dewa, Ibu Bupati, alhamdulillah. Lurah, komok lurah sawer. Nyawa kain teu. Awas dipecah ku aing jadi camat. Lurah dipecat jadi camat. Aduh, ya Allah ya Rabbana. Semangat banget lurah. Ngomong sambutan meyakeun aing. Aing menegas lempeng ka dieu bujur, aing geus tonggong ka dieu pegel aing dieu wae ti rujang dieu. Aing nanya ka si kos eta sanu babacot. Si lurah. Goblok. Ada sambil ngebeak dihakan ke si lurah. Atau aing ceramah make naon? Masya Allah. Benar, semangat. Takbir. Iya latihan Pak Yandri gitu ya. Santrina Pak Yandri gitu. Takbir. Takna deui sapondok. Takbir itu lain tak. Ngerakeun si engkos ya deui kunaon atuh teu diomekeun eta. Kok CS tapi sia cicing wae. Ini panjang tak. Beletak. Ulah dipanjangkeun takna, lurah dibejaan bae. Engke bisi ngaku-ngaku lurah. Asup bobarok guru saya. Iya amit-amit. Aing teu boga santri kieu aing. Ngisinkeun aing. Kecuali ngakuna saya santrinya Pak Yandri. Tak gitu. Kayak Yandri nu dikekesanan. Takna ulah dipanjangkeun. Tandana semangat eta teh. Saking semangat nepi ka poho kana tajwid. Arek gua hiril magdu jadi gurawil magdu. Fatihah mah gurawil. Nanaon asuh babaca. Bo. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang selalu mencintai pewaris-pewarisnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya jujur kita katakan, justru jauh-jauh datang ke sini karena kita cinta ulama Allah. Betul nggak? Kalau nggak ada karomahnya Abah di sini yang kita haulkan, mana mungkin kita bisa datang ke sini? Kan menurut nafsu mah mending di rumah. Jujur, sebelum berangkat ke tempat ini di hati kita perang antara cinta dan nafsu. Kata cinta, ada ulama Allah nih dihaulkan, kamu hadir ah. Nafsu ngalangin, capek, mending di rumah, tinggal tidur. Benar tuh? Tapi cinta nggak jawab, cek cinta biar capek ngantuk. Yang penting aku bisa hadir ke tempat haul ulama, biar ngantuk juga sambil aku tidur ngedengerin ceramah. Maka jangan aneh kalau tiap pengajian pasti ada yang tidur, aneh. Berarti udah niat dari rumahnya. Niat ngapalkeun sare. Sebab di imah mah hese apal. Di pengajian mah cepet hafal. Asal kena punggung ke tembok tak langsung setelah digig dua ngilepkeun hulu tak. Geus teu nanaon bisa nunggu sare teruskeun bae. Bahkan kula maresep lamun kula ceramah nu hadir kabeh sangare. Berarti kula balik teh kanyahoan eta kitu. Lu penting panitia ulah sare. Oh, kalau panitia tidur, oh rugi mau balik. Bo, sok atuh naik balik atuh sok ayo tong ngaharangan gitu, itu batur beda jalan eta leumpang beda jalan. Tolong diperlancar jalan untuk orang lain. Jangan dipersempit. Kalau bisa dilancarkan semua jalan supaya cepat pada pulang. Aing teh kebel teuing frana geus penting teuing anjeun. Sabayang golek tengah peuting kerak biji lah. Bo. Tukang euy. Bo. Jujur gara-gara cinta sama ulama Allah kita datang ke sini, betul nggak?
Nafsu mah nggak halangin, karena nafsu mau kemana? Haulan, guru saya, nafsu nggak halangin, jangan sinetron rame. Tapi iman bilang sinetron besok ada lagi. Tapi menghaulkan guru saya harus ketemu tahun depan, mending kalau panjang umur, mumpung masih ada umur, tetap aku mau berangkat. Cinta, nafsu nggak halangin lagi, lapar, mending diam di rumah, lapar tinggal ke dapur. Cinta beda ngejawab, biar lapar juga, tetap saya mau berangkat haulan, karena saya tahu dan saya dengar panitia udah nyiapin kejo. Nafsu nggak halangin lagi, jangan capek, udah balik kerja, mending istirahat. Cinta jawab, biar capek juga, sambil tolak ilmu, sambil istirahat. Pulang ngaji, dapat doa, dapat berkah, dapat ilmu. Alhamdulillah. Makanya yang dapat sekarang kita ini cinta. Cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, cinta sama ulama-ulamanya. Amin. Mudah-mudahan cinta kita tidak berubah. Bu, cinta kita tidak berubah sama guru-guru kita. Amin. Cinta kita tidak berubah sama ulama-ulama kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadikan cinta yang ada di hati kita menjadi cinta sejati yang tidak pernah tergoyahkan. Betul. Dari tadi asal cinta. Apa itu cinta? Wow, this is the meaning of love. Seminggu aja pakai itu. Apa itu cinta? Ada definisi cinta 3. Yang pertama cinta kata anak muda. Tanya anak muda, hei anak muda, apa itu cinta? Dijawab sama anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu apel ke rumah pacar. Pak Yandi lagi ngebayangin masa lalu. Apel malam minggu, ngobrol jadi mana pacarannya di Buri Imah di belakang rumah, di kebon, gembrong rengit, entong dikotok balata, keambe kita bau tai, indah saja. Meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai, terasa indah. Itu yang disebut cinta budai. Yang kedua cinta komentar orang tua. Tanya emak kita, "Ma, apa itu cinta?" Dijawab sama emak kita, cinta adalah sesuatu yang indah, yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah koseng. Yang dilanjutin urusan emak kita. Yang ketiga cinta komentar santri. Tanya santri, "Hei santri, apa itu cinta?" Dijawab sama santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat, cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ada getaran. Ini milu calangan. Jujur Bu, kalau nggak cinta sama guru kita, sama ulama kita nggak bakalan ada di sini, betul nggak? Mudah-mudahan jadi bukti. Yang dihaulkan adalah Muhammad Isa Al-Maghfurlah, insya Allah memberikan syafaat buat kita yang hadir pada malam ini. Kita dapat karomahnya, amin. Kita dapat maunahnya, amin. Gitu. Kalau menurut nafsu mending di rumah, gara-gara cinta memudahkan. Makanya cinta butuh bukti. Tonggilan aing ngomong aja. Jadi salah. Cinta perlu karena cinta itu anugerah. Cinta itu anugerah, maka berbahagia. Ini. Karena kita sengsara bila tak ada cinta. Terima saweran. Pak Menteri Yandri.
Yang aku butuhkan dompetmu, bukan senyummu. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan cinta kita dibalas sama Rasulullah, karena kita sudah mencintai ulamanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa sih kita harus mencintai para ulama, memuliakan para ulama-ulama Allah? Jujur, kalau nggak ada syariat perjuangan para ulama kita nggak bakalan kenal Rasulnya, betul nggak? Nggak bakalan kenal agama Islam. Jujur, hakikat hidayah taufik dari Allah yang sudah menancapkan iman dan Islam di hati kita. Tapi wasilah sababnya harus diingat, ada perjuangan besar para ulama-ulama Allah yang sudah menyebarkan Islam ke kampung kita. Betul nggak? Jadilah orang yang baik. Karena aja jasa-jasa mereka, kita diam dalam keimanan keislaman, itu jasa baik mereka. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pandai memakan jasa orang lain. Cik, atau pagi jeng ulama jeng kiai di jalan, anu geus ngadidik anakna bisa jadi ibadah, bisa nasihat maca Quran, bisa jadi anak soleh, hasil didikan guru-guru ulama-ulama orang. Cik, atau kalau naik pagi jeng kiai di jalan teh kirang bahas ya mere rokok. Nanya-nanya atau di jalan, ayah orang tua wali santri pagi jeng kiai di jalan teh nanya-nanya aja. Ayah begitu di dia, ayah begitu di dia. Tasmit nasyo, daya di dia nanya, daya lu ngaku. Ngasih dunia nggak mampu, ya ngasih doa lah yang bagus-bagus untuk guru-guru kita, para ulama, para kiai, sebagai pelanjut perjuangan ulama kita. Betul? Doa yang baik-baik. Makanya doakan keturunan-keturunan abah di sini yang kita haulkan, juga para ulama, para kiai, guru-guru kita yang hadir. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, tambah-tambah sehat walafiat, tambah barokah ilmunya, tambah milik rezekinya, tambah istrinya. Ya, budak wani amin ya. Balik yang dicekek ke Indonesia. Ya, doa yang terakhir jangan dulu. Yang penting kita doakan para ulama, para kiai panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ada perjuangan mereka, para ulama, para kiai, sehingga kita mengenal Islam. Alhamdulillah. Makanya untung banget jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, karena ada syafaat khas yang diberikan oleh Rasulullah kepada ulama-ulamanya untuk memberikan pertolongan kepada umatnya, kepada jemaahnya, kepada santri-santrinya. Makanya yang memuliakan ulama, kata Rasulullah, itu memuliakan aku. Ulama ummati ka'anbiya, man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka sama dengan memuliakan aku, kata Nabi. Barang siapa yang memuliakan aku, sama dengan memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, masuk surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita butuh pertolongannya Nabi Muhammad, butuh pengakuannya Nabi Muhammad dan guru-guru kita nanti di yaumil mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan di hari mahsyar, itu manusia pada lari ke sono kemari, cari apa? Cari syafaat, cari pertolongan. Saya ingat nadom zaman dulu, dari kiai-kiai dulu, dari guru-guru kita, nadom Sunda, bringsa kabeh jalma datang naka Nabi Adam. Nah, minta tolong ke Nabi Adam, ngabring di mahsyar. Kata Nabi Adam, ada apa datang di sini? Minta syafaat Nabi Adam. Bagaimana jawaban Nabi Adam? Aku nggak mampu memberikan syafaat sebab aku malu sama Allah. Malu kenapa Nabi Adam? Aku pernah berbuat hina sehingga aku diturunkan dari surga ke dunia. Aku bertaubat ratusan tahun, susah untuk menerima pengampunan. Sampai ratusan tahun aku nangis, malu sama Allah. Jangan minta tolong sama aku, jangan minta syafaat sama aku. Aku malu sama Allah, pernah berbuat khilaf. Mending datengin aja tuh Nabi Nuh, ngabring ke Nabi Nuh nanti di yaumil mahsyar.
Nabi Nuh sama jawab, aku juga gak bisa ngasih syafaat kepada kalian karena aku juga malu sama Allah. Malu kenapa? Aku dakwah di dunia, mendakwahkan Islam, bukan saudara, bukan tetangga, semuanya pada ikut beriman, masuk Islam, menyembah Allah. Tapi ternyata aku yang dakwahnya, anakku yang menolaknya. Kan'an sampai datang teguran dari Allah, betul? Banjir bandang. Siapa? Oh iya ya, panitia, tolong Pak Yadi, takutnya nyasar Pak Menteri. Betul, mending lewat di situ Pak Yadi. Bapak-bapak, kalau lewat sini, ayo. Lewat ini. Oh, kecewa. I'm sorry grandmother. Bu, wes tong sama kain atuh geus. Bu, kata Nabi Nuh, jangan minta syafaat padaku tuh, datengin aja Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, aku juga gak bisa ngasih pertolongan, aku juga malu sama Allah. Malu kenapa? Malu waktu di dunia aku pernah gak jujur. Gak jujur gimana? Bapakku tukang bikin patung-patung sesembahan. Malam-malam aku hancurkan itu patung-patung yang kecil, patung yang gede aku selamatkan, dan kampak palu yang dipakai menghancurkan patung aku gantungkan di tangan patung yang gede yang aku tidak pukul sama sekali. Pagi-paginya bapakku marah. Siapa yang menghancurkan Tuhan kita? Saya berbohong di sana, nggak jujur. Pak, yang ngancurin patung yang kecil itu patung yang gede. Tampaknya masih di tangannya. Kata Nabi Ibrahim, malu sama Allah, pernah nggak jujur. Mending datengin aja tuh Nabi Isa. Datang ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aku juga gak bisa ngasih syafaat, aku juga malu sama Allah. Malu kenapa? Aku malu sama Allah. Ketika aku di dunia, ada sebagian manusia yang menganggap aku sebagai anak Allah. Aku malu sama Allah. Lalu manusia semuanya berkumpul bertanya kepada Nabi Isa, lantas kami meminta syafaat ke siapa? Nabi Isa nunjukin, toh datangin, ada orang yang lagi sujud udah lama gak bangun-bangun. Siapa dia? Dia satu-satunya utusan Allah, Nabi Allah, penyempurna seluruh risalah. Selama hidupnya di dunia gak pernah bohong, dia mah jujur terus, gak pernah berdosa maksiat, dia mah dijaga oleh Allah kehidupannya. Siapa dia? Nabi Muhammad. Lalu Nabi lagi sujud dibangunkan oleh Allah, irfa rasak, bangun, angkat wajahmu. Lalu Rasul bangun di mahsyar mengangkat wajahnya. Rasul izin sama Allah, ya Rabbi, izinkan aku untuk menunaikan janji kepada umatku. Janji apa? Memberikan syafaat kepada umatku. Bagaimana kata Allah? Isfa, ayo kasih syafaat. Maka Rasul berteriak di mahsyar, ummati, ummati, ummati. Saya yakin guru kita nanti akan hadir di depan Rasulullah. Wajah-wajah yang hadir pada malam hari ini juga ada di belakangnya nanti, dan ada di depan Nabi Muhammad SAW. Karena kita malam ini sedang memuliakan pewarisnya, pewaris Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang Bu, bahagia nanti kita ada di belakang orang-orang soleh. Betul? Betul kan? Mudah-mudahan sekali lagi guru kita menjadi saksi nanti yang kita haulkan. Meskipun kita nggak pernah diam duduk berhadapan-hadapan, tapi insya Allah malam ini kita dijadikan santri-santrinya, dijadikan murid-muridnya, sehingga nanti kita dipanggil sama guru kita, jangan disiksa malaikat. Itu orang yang mencintai aku. Amin. Ya Allah ya Rabban. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, umat yang paling kau rindukan dan kau kali syafaat, kasih syafaat di hari kiamat, siapa di antaranya? Rasulullah jawab, di antaranya yang pertama birrul walidain, orang yang selalu memuliakan ibu
ditandai Rasulullah yang bakal dapat syafaatnya adalah orang yang selalu memuliakan orang tua. Mudah-mudahan nih turunan-turunan beliau termasuk golongan yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dia tidak melupakan perjuangan kakeknya, uyutnya, orang tuanya. Betul nggak? Dan kita juga pengen punya anak yang soleh. Betul? Pengen nggak, Bu? Pengen nggak Pak punya anak soleh? Isi dengan ilmu agama. Nggak mampu Ustaz, anterin ke kiai. Ngaji teh anak orang. Mas antren kan? Hah? Itu. Atau mimpi siapa? Yang buka anak soleh dididik usia itu karena agama di kaki aja itu. Aku sering aja melak lamun dina sugan. Kenapa? Melak lamun dina naon dina sugan. Bu anaknya mudah-mudahan dipupuk makin meren. Hasilnya barangkali anterin ke kiai. Kalau nggak mampu ngedidik. Khawatir dengan zaman sekarang itu yang disebut zaman era goblokisasi sekarang ini. Iya iyalah, bukan era globalisasi, era goblokisasi. Di zaman era penggoblokan masa kini, banyak anak-anak yang pada goblok sama orang tua. Banyak orang tua sakit hati sama anaknya. Akhlak tata krama udah hilang sekarang. Kalau zaman dulu kita bertemu ayah, ketemu bapak, emak, abah, gemeteran hati, takut. Baru dengar apa DM-nya, diem. Anak sekarang gitu nggak? Bapak nak DM, molotot budak enak. Naon. Bapak usia jangan ngadeng. Ente cek. Kuma dia baik. Zaman era goblokisasi. Dulu kalau ngelewat masuk rumah, mak bapak lagi ngobrol, permisi dari kejauhan. Permisi mak, bah, numpang lewat, geser duduknya, saya mau lewat. Bebeja. Ayeuna anak itu tuh. Mana aja jalanin, bapak aja jalanin, pura-pura teneuleuh budak ini. Pensere bekakalayak indung. Bapak nak tertelentang, tidur-tiduran di ruangan tamu. Dilangkahan, syah, malaikat kagok nincak silah bapak nak. Ini anak juri. Udah nginjek, melotot deh. Bokap sih, bokap. Abah, ini nama ke bapak, bokap. Kita bahasa juri di mana ya kan? Datang emak, nyokap. Datang nenek, nyokap. Datang akina, nyakop. Is kacau bahasa ini kan? Bener gak? Loba kolot nyari hati kuaan. Ku anak, makanya hati-hati ya loba santri ya para pemuda-pemudi di dia. Namun hayang pendak jeung Rasulullah di akhirat ulah coba-coba nganyarikeun hati indung bapak. Al-aqu liwalidayhi, orang yang selalu nyakitin hati orang tua mati nggak keburu tobat, mati nggak dapat ridho emak bapaknya, di akhirat gak bakalan ketemu Rasulullah SAW. Udah ditandai orang yang selalu nyakitin emak bapaknya. Kok sampai pedas ancamannya, Ustaz? Ya iyalah, kenapa? Karena ada jasa emak bapak kita nggak mampu dibayar sama anak-anaknya, terutama jasa emak dibandingkan bapak. Sampai Rasulullah ngangkat derajat emak 3 tingkat di atas bapak. Dengerin bapak, udah coba-coba nyakitin hati istri. Cicing Pak Menteri, tenang Bu, tenang, gua bela. Yang penting TF-nya masuk. Aduh, ya iyalah, emak sampai diangkat derajatnya 3 tingkat. Siapa? Oleh Rasulullah. Diam Pak Menteri. Bukan 3 istri, 1 bapak. Ya maksudnya derajatnya Pak Menteri, istri sampai diangkat 3 tingkat gitu. Masa harus diperjelas, masa harus lewat sidang umum. Istri diangkat derajatnya 3 tingkat. Rasulullah tanya sahabat,
ya Rasulullah, siapa? Aku dahulukan, aku muliakan. Ummi, ibu. Lalu siapa lagi? Ibu. Lalu siapa lagi? Ibu. Sampai tiga. Lalu siapa lagi? Lalu mbak. Ibu berapa? Bapak berapa? Dua. Setuju? Iya, dari hitungan barusan ibu berapa? Tiga. Bapak berapa? Satu. Setuju bapak-bapak? Ibu-ibu setuju? Maaf ibu, maaf. Bukan memprovokasi ibu, cuma ngingetin